Allahumma salli ala Muhammad. Orang tua lah yang berkorban untuk anak-anaknya. Apa yang diinginkan oleh orang tua? Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya lebih qaribun ilallah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya beriman kepada Allah. Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya bertakwa kepada Allah. Orang tua menginginkan anak-anaknya sukses, lebih sukses daripada dirinya. Itulah orang tua. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya lebih sukses, lebih berjaya daripada dirinya. Itulah orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى والسرور ويوم المحفور اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah,
ittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sekuat tenaga kita. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan nikmat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Aku telah memberikan banyak nikmat kepada engkau, fasolli maka sambunglah, li rabbika karena Tuhan engkau, wanhar dan berkorbanlah, inna shani'aka wal abtar, apabila engkau enggan untuk melakukannya, wal abtar maka engkau terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar, Allah telah memberikan anugerah yang banyak kepada engkau wahai umat kanjeng Nabi Muhammad. Fasolli maka sambunglah. Sambungan di sini ada 3 hal, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan zikrullah. Yang kedua, sambungan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat dan mengerjakan sunnah-sunnah. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sambungan kita kepada sesama manusia dengan melalui silaturahmi dan memberi. Lirabbika, ketiga sambungan itu harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus kita niatkan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang mukhlisin ala budi wajah, dan kita harus berkorban, ma'asyiral muslimin. Ketiga sambungan itu harus kita bersungguh-sungguh, harus kita berjuang, bahkan kita berkorban untuk melakukannya. Inna shani'aka huwal abtar. Kalau kita enggan, kalau kita tidak mau, kalau kita malas melakukannya, wal abtar, maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan kekuatan dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah, lakukan 3 sambungan dengan kesungguhan hati kita. Ma'asyiral muslimin, apabila kita mendapatkan rahmat dari Allah, tentunya kita hidup di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kelak di yaumil qiyamah kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan mendapatkan jaminan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan kedua rahmat dari Allah, di dunia mendapatkan maghfirah, di akhirat dijamin masuk surga, itulah yang dinamakan kemenangan yang besar, itulah yang dinamakan fawzul kabir. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, siapa yang mendapatkan fawzul kabir ini?
Siapa yang mendapatkan kemenangan yang besar ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh yang akan mendapatkan fawzul kabir ini adalah orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Lahum, maka layak bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah yang dinamakan kemenangan yang besar, itulah yang dinamakan fawzul kabir. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan fawzul kabir ini? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang mendapatkan kemenangan yang besar, masyarul muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena iman ini adalah fondasi peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ajaru, kita harus berhijrah, masyarul muslimin, hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Apa makna hijrah? Al-hijratu minal ma'siyati ila ta'atillah. Yang dinamakan hijrah, masyarul muslimin, adalah perpindahan dari kebiasaan, dari perbuatan, dari tempat yang mengandung kemaksiatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyarul muslimin, wajahadu fi sabilillah. Kita harus berjihad, kita harus berjuang di jalannya siapa? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bersungguh-sungguh, tapi namun kita harus berjuang, berkorban. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta kekayaan kita. Wa anfusihim, dengan jiwa dan raga kita, masyarul muslimin. Berkaitan dengan jihad, masyarul muslimin, dikisahkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW baru kembali dari perang Badar, perang yang besar. Kemudian baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat, masyarul muslimin, apa kata baginda Rasulullah? Raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari jihad yang kecil, dari perang yang kecil, namun kita akan menuju perang yang besar, jihad yang akbar. Kaget para sahabat, masyarul muslimin. Heran para sahabat, masyarul muslimin. Perang Badar yang begitu besarnya dianggap kecil oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Ya Rasulullah, apa yang dinamakan jihad akbar itu? Dawuh baginda Rasulullah Muhammad SAW, jihadul qalbi atau jihadun nafsi. Jihad membersihkan hati kita dari kesyirikan, dari selain Allah Subhanahu wa taala, atau jihad melawan diri kita sendiri, atau jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Masyarul muslimin, itulah yang dinamakan jihad yang akbar. Apabila kita mampu melaksanakan 3 sempurna dengan kesungguhan hati kita, dengan berkorban harta dan jiwa kita, apa yang kita dapatkan dari Allah? Darajatan indallah. Kita akan mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa kita diberikan oleh Allah mahkota takwa. Wa ulaika
humul faizun. Mereka itulah yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus bersungguh-sungguh dimulai dari sekarang. Berkaitan dengan Idul Adha, berkaitan dengan Idul Kurban, ini tidak lepas dari sejarah. Berkaitan dengan sesuatu kisah, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Bunda Siti Hajar radhiyallahu anha dan putranya Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Seolah-olah Idul kurban ini yang dikurbankan adalah putranya, seolah-olah anak yang dikurbankan oleh orang tuanya. Namun kenyataannya bukan, masyarakat muslimin. Namun kenyataannya tidak, masyarakat muslimin. Yang berkurban untuk anak-anaknya adalah orang tua. Dalam kehidupan nyata, yang berkurban adalah orang tua untuk anak-anaknya, masyarakat muslimin. Bukan anak yang dikurbankan oleh orang tuanya, namun orang tua yang berkurban untuk anak-anaknya. Masyarakat muslim, Kanjeng Nabi Ibrahim adalah contoh yang konkret, yang nyata dalam kehidupannya sebagai seorang orang tua dari anak yang bernama Ismail alaihissalam. Orang tua lah yang berkorban untuk anak-anaknya. Apa yang diinginkan oleh orang tua? Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya lebih qaribun ilallah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya beriman kepada Allah. Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya bertakwa kepada Allah. Orang tua menginginkan anak-anaknya sukses, lebih sukses daripada dirinya. Itulah orang tua. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya lebih sukses, lebih berjaya daripada dirinya. Itulah orang tua, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita ingin lebih mudah lagi untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita kembali kepada Aid. Kita kembali kepada dua Aid. Yang pertama adalah Aidul Adha. Yang kedua adalah Aidul Fitri. Aidul Adha, lambang cikal bakal kehidupan manusia. Aidul Fitri, lambang kelahiran daripada manusia. Aidul Adha bertepatan 10 Dzulhijjah seperti hari ini. Aidul Fitri bertepatan 1 Syawal. Jarak antara Aidul Adha menuju Aidul Fitri genap 9 bulan 10 hari, masyarakat muslimin. Jarak antara Aidul Adha menuju Aidul Fitri genap 9 bulan 10 hari, masyarakat muslimin. Kalau kita mendengar kata-kata 9 bulan 10 hari, tidak asing lagi dalam pikiran kita. Apakah itu? Itulah ketentuan kita. Itulah kejadian penciptaan, proses dari manusia di dalam rahim dari seorang ibunya. Kalau kita betul-betul ingin tahu siapa yang berkorban yang sebenarnya, adalah orang tua kita, terutama ibu kita. Demi keselamatan kita lahir ke atas dunia, ibu rela mengorbankan nyawanya. Ibu rela mengorbankan jiwanya bersimbah darah agar anaknya selamat lahir ke atas dunia ini, masyarakat muslimin. Pertanyaannya, masyarakat muslimin, apa yang kita korbankan untuk orang tua kita? Pertanyaannya, masyarakat muslimin, apa
yang kita kurbankan untuk kebahagiaan orang tua kita. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah sakiti hati kedua orang tua kita. Sehebat apapun kalian sebagai anak, sekaya apapun kalian, jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkat kalian sebagai anak, jangan pernah merendahkan orang tua kita. Sepintar apapun kita, sealim apapun kita, jangan pernah membodoh-bodohi orang tua kita. Kalau sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, apa kata baginda Rasulullah? Ibnul ab la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga lambang kebahagiaan, surga lambang keselamatan, surga lambang kesuksesan, surga lambang kesejahteraan. Kalau kita durhaka kepada orang tua, kita tidak akan pernah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, apalagi besok yaumil akhir. Nauzubillah min dzalik. Namun masyarul muslim, senang apapun kalian sebagai anak, kalau kalian berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apa jaminan dari baginda Rasul? Ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dia ajar, walaupun dia nakal, la yadkhulun nar, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin, kita sebagai anak harus sadar diri. Mulai dari kecil kita dirawat oleh orang tua kita, disekolahkan oleh orang tua kita, dipondokkan oleh orang tua kita. Namun jangan sampai karena kepintaran kita, karena kekayaan kita, karena ketinggian pangkat dan jabatan kita, kemudian kita menghinakan orang tua kita, merendahkan orang tua kita, membodoh-bodohi orang tua kita. Surga lambang kebahagiaan masyarakat muslimin, surga lambang kedamaian masyarakat muslimin, surga lambang kesejahteraan, keselamatan, kesuksesan masyarakat muslimin. Semuanya itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu, kebahagiaan itu, kesuksesan itu, kesejahteraan itu, keselamatan itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Maknanya masyarakat muslimin, carilah ridho Allah melalui wasilah ridho dari kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah adalah ridho dari kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dari kedua orang tua kita. Bahagiakan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, ayah kita masih hidup, ibu kita masih hidup, atau dua-duanya masih hidup, bahagiakan mereka ya Allah. Mampukan kami untuk membahagiakan mereka. Jadikanlah kami wasilah untuk membahagiakan mereka. Jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jikalau orang tua kita sudah meninggal dunia,
ayah kita atau ibu kita atau kedua-duanya sudah meninggal dunia, ya Rabb, masukkan orang tua kami ke dalam Raudhatul Jinan, taman-taman surgamu ya Rabb. Bahagiakan, lapangkan kuburannya ya Rabb. Kumpulkan orang tua kita, kumpulkan kedua orang tua kami ya Rabb dengan para salihin, dengan aulia-aulia Allah. Pertemukan kedua orang tua kami ya Rabb dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kedua orang tua kami ya Rabb dengan para sahabat, keluarga besar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan orang tua kami ya Rabb. Selamatkan orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, berkahi anak-anak kami. Selamatkan anak-anak kami ya Rabb. Jangan tinggalkan anak-anak kami ya Rabb. Jangan kabut iman-iman dari dalam dada anak-anak kami ya Rabb. Selamatkan anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak yang barokah, yang manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya, khususnya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmati kami ya Rabb. Rahmati kami semua ya Rabb. Bimbing kami ya Rabb untuk lebih meningkatkan iman kami, untuk lebih meningkatkan ibadah kami. Jadikanlah kami wasilah untuk dapat membahagiakan orang tua kami ya Rabb. Jadikanlah kami wasilah untuk anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kami bermohon ya Rabb, di akhir hayat kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan anak-anak kami, anak-anak cucu kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sujud di hadapan-Mu ya Rabb, dalam keadaan bibir basah berzikir menyebut nama-Mu ya Rabb. Ya Rabb, kami bermohon, berikanlah kekuatan kepada kami muslimin muslimat di akhir hayatnya dapat melafalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.